أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana akrama syuhur wa futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabul nar. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Pemirsa Sahara dimanapun berada dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita sudah memasuki malam ganjil 17 Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan, kekuatan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pada tanggal 17 Ramadan, kita biasa memperingati peristiwa besar yang terjadi pada tanggal ini, atau yang biasa kita sebut dengan sebagai turunnya wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yakni malam nuzulul Quran. Momen penting yang disebut malam nuzulul Quran ini diperingati oleh seluruh umat Islam dunia dengan amalan wajib malam nuzulul Quran. Berikut kita simak bersama apa saja keutamaan dan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di malam nuzulul Quran. Sebelum kita mengetahui keutamaan dan amalan yang bisa kita kerjakan pada peringatan nuzul Quran,
Nuzul Quran sendiri adalah momen istimewa yang terjadi di hari 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pertama kalinya menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Peristiwa nuzul Quran ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di mana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk kepada manusia di muka bumi ini. Berikut bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terjadinya nuzul Quran, ada beberapa pendapat mengenai waktu terjadinya. Momen istimewa bagi umat Islam dunia ini memiliki pendapat pertama menyebutkan bahwa nuzul Quran terjadi pada 17 Ramadan, di mana pada hari atau tanggal 17 Ramadan ini diturunkannya wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dikatakan Al-Quran tidak turun sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106 sebagai berikut. Wa Qur'anahu faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Sementara disebutkan dalam pendapat lain sesuai dengan surat Al-Qadr ayat 1-5, di mana momen nuzul Quran terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni ketika para malaikat diperintah untuk turun ke bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Keutamaan malam nuzul Quran. Umat muslim dianjurkan melakukan amalan-amalan baik saat nuzul Quran, seperti memperbanyak sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, beriktikaf, berdoa memohon ampunan hingga bersedekah. Hal itu karena ada banyak keutamaan dari malam yang penuh kemuliaan ini.
Apa saja kemuliaan dan keistimewaan malam nuzul Quran? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dengan diberikannya wahyu berupa Al-Quran. Kemudian, malaikat turun ke bumi untuk mendoakan siapa saja yang memperbanyak ibadah dan beriktikaf di masjid pada waktu ini. Keutamaan berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada hambanya yang berjuang di jalan Allah dan hanya mengharap ridhonya. Di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan takdir semua urusan mulai dari rezeki hingga ajal umat manusia di bumi. Di malam nuzul Quran ini ditandai dengan terasa tenang dan sunyi, sejuk, dan langit terlihat bersih tanpa awan karena malam nuzul Quran diselimuti oleh kemuliaan. Amalan yang bisa kita kerjakan ketika malam nuzul Quran, yakni ketika masuk malam ganjil 17 Ramadan, umat muslim dianjurkan memperbanyak ibadah. Ada beberapa amalan yang dianjurkan di malam nuzul Quran, sehingga kita bisa mendapat keutamaannya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang pertama yaitu zikir. Di malam nuzul Quran kita bisa menghidupkannya dengan memperbanyak berzikir dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah ditanya, apa doa yang paling utama dibaca di saat nuzul Quran? Dan beliau menjawab yang artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampunan, karenanya ampunilah aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah iktikaf. Mengisi malam nuzul Quran juga bisa dengan cara beriktikaf. Beriktikaf atau yang diartikan dengan berdiam diri di masjid harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata yang artinya Nabi Muhammad SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita disunahkan untuk mencontohkan Nabi Muhammad SAW dalam beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Termasuk para perempuan boleh beriktikaf di masjid. Yang ketiga adalah bertilawah. Tilawah artinya membaca Al-Quran. Kita bisa mengisi malam 17 Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan bagi yang memiliki target untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan, sangat dianjurkan. Karena di bulan Ramadan, di bulan suci ini, kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Amalan yang keempat yakni Qiyamul Lail. Saat nuzul Quran juga dianjurkan menghidupkan malam ganjil bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat malam. Adapun amalan sholat malam yang bagus dilaksanakan pada waktu istimewa seperti ini yaitu sholat tarawih, tahajud, witir, hingga sholat taubat. Barang siapa bangun mengerjakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir adalah bersedekah. Kita dianjurkan bersedekah atau berinfak untuk menghidupkan malam nuzul Quran. Amalan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur, tapi juga demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyedekahkan sebagian harta, kita memiliki amalan yang pahalanya tidak akan terputus meski sudah meninggal dunia. Itulah 5 amalan wajib malam nuzul Quran yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang taat dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangan-larangannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.